Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, yaitu The Power of Mas. Apa itu The Power of Mas? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksudkan dengan The Power of Mas adalah sebuah singkatan MAS. M-nya itu adalah mentality, A-nya itu adalah attitude atau adab, dan S-nya itu adalah skill atau kemampuan diri. Kita bahas satu persatu. M, mentality. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus peka melakukan sebuah deteksi mental. Deteksi mental itu bisa dikategorikan dua, Bapak Ibu. Ada deteksi mental yang kategorinya adalah high mentality dan ada yang low mentality. High mentality ini adalah karakter anak-anak kita yang punya keberanian mental yang luar biasa. Sangat percaya diri, sangat aktif, sangat berani. Bahkan ketika anak-anak yang punya high mentality ini tidak diwadahi dengan sebuah wadah yang bagus, yang pas, terkadang dia melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar. Dan ini banyak terjadi. Anak-anak kita di luar sana melakukan hal-hal yang menurut mereka ini adalah sebuah atraksi yang memacu adrenalin untuk berani, tapi disalurkan dengan cara-cara yang salah. Makanya tidak heran di sekolah banyak sekali terjadi kasus pembulian, terjadi pukul-memukul, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ini yang sangat meresahkan kita bersama. Yang kedua adalah kalau ternyata kita punya deteksi mentalnya anak-anak kita tuh low, alias pendiam, pemalu, tidak ingin berteman dengan banyak teman, hanya mengurung diri dalam kamar. Hal seperti ini yang sangat berbahaya. Karena tipe kepribadian, karakter yang seperti ini, kalau betul-betul tidak kita deteksi sedini mungkin, anak kita akan menjadi orang-orang yang terbelakang. Anak kita akan menjadi orang-orang yang segala sesuatunya itu menjadi apa? Menjadi hal yang membuat dia akhirnya tidak percaya diri. Akhirnya terjadi kemunduran-kemunduran. Nah, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, silahkan kita cek. Kita ajak komunikasi anak-anak kita. Kira-kira deteksi mental anak kita itu kategori yang mana? High ataupun low, yang paling utama adalah harus diberikan sebuah wadah untuk bagaimana caranya anak-anak kita itu mentalnya tersalurkan dengan baik. Kalau yang mentalnya low, diangkat bagaimana caranya supaya high. Kalau high, diturunkan supaya menjadi low. Jadi sama-sama di titik tengah. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita akan mendapatkan sebuah pengalaman hidup, pembelajaran hidup yang sesuai dengan mentalnya masing-masing. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu mentality. Ya, Bapak Ibu sekalian, the power of mass, M-nya mentality, A-nya itulah attitude atau adab. Kita mungkin sangat menyadari banyak anak-anak generasi kita yang sekarang ini mungkin kalau bicara tentang etika, belajar tentang sopan santun, belajar tentang adab, mungkin mengalami gradasi sekali. Banyak yang mereka tidak sadari bahwa yang seharusnya mereka bersikap sopan, tapi mereka tidak melakukan itu. Kita ambil contoh, kalau Bapak Ibu ingin bukti. Silahkan nongkrong di sebuah warung kopi yang ada wifi-nya. Ada sekelompok anak muda yang mereka bermain game. Apa yang mereka katakan sambil bermain game? Sumpah serapah. Menggerutu, menghujat. Tidak hanya menggunakan bahasa-bahasa binatang. Bahkan bahasa-bahasa organ tubuh kita pun disebutkan secara lantang. Ini yang membuat kita akhirnya merasa ternyuh, batin. Di mana adabnya? Di mana etikanya? Di tempat umum mereka berani mengeluarkan kata-kata yang menurut mereka mungkin itu sah-sah saja. Padahal secara adab itu sebuah kemunduran. Ini harus dipertanyakan. Jadi sebenarnya bicara tentang attitude, tentang adab ini, kalau kita tidak betul-betul melakukan deteksi sedari dini, kira-kira setingkat apa sih, sedalam apa sih, sebesar apa sih nilai adab attitude pada anak-anak kita, maka apa yang terjadi? Anak-anak kita akan mempunyai kepribadian karakter yang betul-betul tidak menyenangkan. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Di kemudian hari, anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu adab. Dan dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dalam karir, dalam pekerjaan apapun, siapapun yang tidak punya adab, dia akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan. Baik, Bapak Ibu, yang terakhir, the power of mass. Mentality, attitude, yang terakhir S-nya adalah skill. Kita sama-sama menyadari bahwa ketika kita sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang perkuliahan, kita hanya mempelajari sebuah keilmuan yang sifatnya hanya pengetahuan. Kita belajar sifatnya hanya mendapatkan pengetahuan. Sedangkan yang kita butuhkan dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan ini banyak sekali yang tidak kita pelajari. Sehingga wajar Bapak Ibu,
kalau kita menemukan banyak sarjana-sarjana di Indonesia yang akhirnya banyak yang nganggur, karena pada dasarnya mereka hanya punya ilmu. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah punya skill, punya kemampuan. Nah, ini yang betul-betul harus kita sikapi, harus kita lakukan deteksi awal. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita sedari dini sudah punya potensi. Potensi itulah yang akan kita asah, kita berikan sebuah wadah yang tepat, sehingga dampaknya apa? Potensi tadi akan menjadi sebuah skill. Skill yang dimiliki anak-anak kita akan menjadi modal anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang beda, orang-orang yang profesional, dan tentunya orang-orang yang pasti banyak dibutuhkan di dunia luar sana. Tanpa memiliki kemampuan, tanpa memiliki skill, dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bapak Ibu, sekarang ini sedang digalakan kurikulum tentang merdeka belajar. Salah satu tujuannya adalah supaya meningkatkan kompetensi di setiap sekolah, terutama dari mulai SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang perkuliahan. Kemampuan-kemampuan ini yang harus banyak dibutuhkan, harus banyak dikuasai. Tanpa memiliki kemampuan, hanya sekedar pengetahuan saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak siap kerja, tidak siap berusaha, tidak siap berjuang, karena kemampuannya tidak punya. Salah satunya adalah kita punya Mr. Josh. Ini adalah cara baru kursus bahasa Inggris. Ini salah satu gerakan yang ingin kita lakukan. Kita ingin membantu adik-adik kita, anak-anak kita, bagaimana caranya mereka menguasai bahasa Inggris sedari dini dengan cara-cara baru yang fokusnya adalah melatih bagaimana kemampuan berbicaranya supaya luar biasa. Kita tidak lagi hanya sekedar belajar pengetahuan, tidak hanya lagi hanya sekedar tahu, belajar grammatical, belajar tata bahasa, tapi kita juga fokus belajar menguatkan kekuatan bicara. Kalau ini terus-terus kita perjuangkan, kita pelajari, saya yakin anak-anak kita, walaupun masih dini, dia akan punya kekuatan skill yang sangat luar biasa. The power of mass, deteksi mental, deteksi attitude, dan deteksi skill harus kita lakukan dari sekarang, supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang siap untuk berjuang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.